Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala al-Imam al-Hafidh Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala fi ikhtisar ulumil hadis, qala an-naw' as-sadisa asyar fil afrad. 6. Jenis hadis yang ke-16 adalah hadis-hadis al-fardu. Sudah kita terangkan sebelumnya bahwasanya al-fardu ini muradif dengan al-gharib, ya, dan ia merupakan salah satu dari jenis-jenis hadis bi'tibar usulihi ilaina, ya, sebagaimana yang ma'ruf bahwasanya taksimul hadis bi'tibar usulihi ilaina itu ada dua, ada mutawatir wal ahad. Al-mutawatir wal ahad. Kemudian al-ahad terbagi menjadi tiga, ada al-masyhur wa huwa al-mustafidu ala ra'in. Kemudian yang kedua ada al-aziz, dan yang ketiga ada al-gharib. Nah, al-gharib ini sinonim dengan al-afrad atau dengan al-fardu. Ya, al-gharib ini sinonim dengan al-fardu, sama dalam hal lughatan wa istilahan. Ya, lughatan wa istilahan sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Adapun perbedaan antara al-fardu dengan al-gharib ini hanya dalam masalah kasratul istimal. Penggunaan kebanyakan. Di mana sudah kita ketahui bahwasanya al-gharib itu terbagi menjadi dua, ada gharibul mutlak dan ada gharibun nisbi. Ya, maka demikian pula al-fardu terbagi dua, ada fardul mutlak dan ada al-fardu an-nisbi. Dan sudah dijelaskan bahwasanya al-fardul mutlak atau al-gharibul mutlak itu adalah yani ma kana tafarrud fi asli sanad. Idza kana tafarrudu fi asli sanad, dikatakan fardu itu mutlak atau al-gharibnya dikatakan al-gharibul mutlak idza kana tafarrud fi asli sanad. Kalau tafarrudnya perawi itu berada di asal sanad. Yang dimaksud dengan asal sanad adalah tarafuhu alladzi fihi sahabi. Yang dimaksud dengan aslus sanad adalah ujung sanad yang ada sahabat di situ. Jadi kalau tafarrudnya dari arah atas, dari sanadnya, dari jalurnya sahabat, ya, dari sisi sahabat, ya, tabi'in, maka ini dinamakan apa? Al-fardul mutlak atau al-gharibul mutlak. Sementara kalau di bawahnya, yakni di tabaqatnya sahabat atau tabi'in, itu banyak yang meriwayatkan, namun di bawah ada seorang rawi yang tafarrud dari perawi yang lain, itu dinamakan tafarrud nisbi, fardun nisbi atau gharib nisbi. Nah, dari sisi kasratul istimal, penggunaan kebanyakan, al-fardu itu kebanyakannya diitlaqkan untuk yang mutlak, sementara al-gharib kebanyakannya diitlaqkan untuk yang nisbi. Ya, al-fardu kebanyakannya diitlaqkan untuk yang mutlak, dan al-gharib kebanyakannya diperuntukkan untuk yang nisbi. Ikhwan belakang yang dekat kipas angin itu tidur kenapa? Sakit atau kenapa? Taib, kalau ngantuk pergi wudu. 6. Ini al-fardu, ya. Dan sudah kita isyaratkan kemarin bahwasanya al-fardu yang dibahas di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah al-fardun nisbi. Ya, adalah al-fardu an-nisbi. Taib. Kita lihat kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa aqsam. Al-fardu ini ada banyak jenis. Yani yang dimaksud dengannya adalah fardun nisbi. Fardun nisbi itu ada beberapa bentuk. Karena namanya juga nisbah, ya. Jadi bin nisbah ila madza, kan gitu. Bin nisbah ila ayyi syai'. Maka pembagian al-fardu, yakni fardun nisbi atau gharibun nisbi, ini ada beberapa aksam, tergantung nisbatnya ke mana. Ya. Kata beliau, taratan yanfaridu bihi rawi an syaikhihi kama taqaddam. Terkadang ada seorang perawi
yang bersendirian dari gurunya. Ya, seorang perawi yang bersendirian dari gurunya sebagaimana yang sudah disebutkan. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan. Nah, kita katakan di sini umum ya. Tafarrudnya seorang perawi dari gurunya ini umum. Kalau tafarrudnya itu di asli sanad, maka tafarrud yang dimaksud di sini adalah apa? Fardhu nisbi, fardhu mutlak, afwan. Tapi kalau tafarrudnya rawi dari syekhihi itu bukan di asli sanad, maka ini apa? Dikatakan fardhu an-nisbi, fardhu nisbi. Contoh fardhu mutlak seperti hadis innamal a'malu binniyat. La yarwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar, wa la yarwi an Umar illa Alqamah, wa la yarwi an Alqamah illa Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi, wa la yarwi anhu illa Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kan begitu. Ini fardhu mutlak. Di mana tafarrudnya dari asal sanad. Dari asal sanad. Yakni dari jalur atau ujung sanad yang padanya ada sahabat. Yakni tafarrud Alqamah bin Waqqas, Umar sendirian meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa Alqamah sendirian meriwayatkan dari Umar. Tidak ada yang lain yang meriwayatkan dari jalur yang sahih, dari jalur yang bisa diterima. Taib. Kemudian kata beliau, jadi tafarrud itu aksam. Kadang bentuknya berupa tafarrud seorang perawi dari gurunya. Kita katakan ini bisa mutlak, ini juga bisa nisbi, tergantung tafarrudnya perawi an syekhihi di mana. Kalau dia di atas, di aslu sanad, maka itu fardhu mutlak, tapi kalau di bawahnya maka fardhu nisbi. Kemudian yang kedua, selanjutnya beliau menyebutkan fardhu nisbi, au yanfaridu bihi ahlu qutrin, atau tafarrudnya ahlu qutr, yakni penduduk suatu kota, ya, suatu negeri dari seorang perawi. Kama yuqal tafarrada bihi ahlu Syam au ahlul Iraq au ahlul Hijaz au nahwu dzalik. Nah, ini fardhu nisbi. Ini fardhu an-nisbi. Misalnya, ada seorang perawi, ada seorang syekh meriwayatkan dari dia 5 orang. Ada seorang perawi, seorang syekh meriwayatkan dari dia 5 orang. 5-5-nya ini apa? Asy-Syami. 5-5-nya orang Syam. Ya, 5-5-nya orang Syam. Nah, maka walaupun dari sudut pandang jumlah ini bukan gharib. Gitu ya. Ya, bukan gharib. 5 orang itu banyak, masuk dalam kategori masyhur, kan begitu. Namun tatkala 5-5-nya ini adalah orang Syam, maka dikatakan tafarrada bihi ahlu Syam an fulan. Iya. Penduduk kota Syam sendirian meriwayatkan darinya. Yani sendirian maksudnya apa? 5-5-nya orang Syam semua. Walaupun 5 orang tapi 5-5-nya penduduk kota Syam. Maka ini tafarrada bihi ahlu Syam. Ini dinamakan gharib nisbi. Yani bin nisbah ila ahli Qatar. Atau semuanya adalah orang apa? Misalnya ada 5 orang yang meriwayatkan darinya. Satunya Al-Baghdadi, satunya misalnya Al-Kufi, satunya Al-Basri, ya. 5 orang, tapi semuanya penduduk kota Irak. Dikatakan tafarrada bihi ahlul Irak. Maka walaupun ada 5 orang yang meriwayatkan darinya, namun ini bisa dinamakan sebagai gharib nisbi, yakni bin nisbah ila ahli Qatar. Maksudnya 5 orang ini semuanya dari penduduk kota yang sama, sehingga dikatakan tafarrada bihi ahlul Irak. Demikian pula ahlul Hijaz. 6. Ada ya. Kemudian dikatakan waqad yatafarradu bihi wahidun minhum fayajtami'u fihi alwasfan wallahu alam. Terkadang ada satu orang yang bersendirian meriwayatkan dari mereka semuanya sehingga berkumpul darinya apa? Al-wasfan, 2 sifat. Maksudnya 2 sifat di sini adalah fardul mutlak dan fardun nisbi. Ya. Misalnya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh 3 orang sahabat. 3-3-nya ini madani. 3-3-nya apa? Madani. Baik. Kemudian 3 orang madani ini, ya, ini kan bisa dikatakan fardun nisbi, ya. Tafarrada bihi ahlul Madinah, masalan. Kemudian dari 3 orang sahabat ini turun di bawahnya menjadi 5 orang. 5 orang tabi'in, masalan. Ya, 5 orang atau afwan, 3 orang sahabat, kemudian dari 3 orang sahabat ini berpulang kepada satu sahabat, misalnya kepada satu tabi'in. Misalnya masalan Az-Zuhri. Tafarrada bihi Zuhri an
hadhihi tsalatsa, dari 3 orang sahabat ini. Ya. Ini maksudnya di sini. Wa qad yatafarrada bihi wahidun minhum. Kadang ada 3 orang penduduk satu kampung, kemudian 1 orang meriwayatkan dari ketiganya, ya, dari mereka semuanya. Maka terkumpul padanya 2 sifat, fardun nisbi dan fardul mutlak. Fardun nisbi dan fardul mutlak. Ya, fardun nisbi ini dari apa namanya? 3 orang sahabat tadi, tapi 3-tiganya penduduk kota Madinah, masalan. Dan fardul mutlak ketika 3 orang sahabat ini riwayatnya berpulang kepada 1 orang, misalnya Az-Zuhri rahimahullahu taala. Tidak ada tabi'in yang lain yang meriwayatkan dari 3 orang sahabat ini kecuali Az-Zuhri. Maka ini dinamakan fardul mutlak. Wallahu alam. Baik. Walil Hafidz Ad-Darqutni rahimahullahu taala kitabun fil afrad fi 100 juz' walam yusbaq ila nadhirihi. Ya. Kata beliau Ad-Darqutni rahimahullah punya kitab Al-Afrad, ya, dalam 100 juz', tidak ada seorang pun yang mendahului beliau dalam dalam masalah ini. Wa qad jama'ahu al-Hafidz Muhammad ibn Thahir fi atrafin rattabahu fiha. Kemudian hadis-hadisnya ditertib, dihimpun dan dibuatkan atraf secara murattab oleh Muhammad ibn Thahir, ya, dalam kitabnya Atraf, ya, Al-Atraf. 6. Ini berkenaan dengan hadis-hadis al-fardu atau al-gharib nisbi, mutlak maupun nisbi. Nah, dan bentuk gharib nisbi ini bukan hanya seperti ini, ada bentuk-bentuk yang lain sebagaimana yang ma'ruf dalam Nuzhatun Nazar. Terkadang terkadang gharib nisbi itu berupa misalnya dikatakan tafarrada bihi fulan. Ya, tafarrada bihi fulan yakni tafarrud thiqah. Masalan ada 3 orang perawi, ya, meriwayatkan dari seorang guru, ya, Muhammad, Zaid dengan Amr. Ada 3 orang perawi yang meriwayatkan dari seorang guru. 3 orang ini Muhammad, Zaid dengan Amr. Dari 3 orang ini hanya Muhammad yang thiqah. Zaid dengan Amr misalnya matruk. Zaid dengan Amr misalnya apa? Matruk. Hanya Muhammad yang thiqah. Maka di sini bisa kita katakan tafarrada bihi Muhammadun anis syekh. Muhammad bersendirian dari guru tersebut. Di sini kalimat tafarrada bihi Muhammadun anis syekh ini yang dimaksud dengannya fardun nisbi. Kenapa? Karena hakikatnya ada 3 orang yang meriwayatkan dari syekh tersebut. Ada Muhammad, ada Zaid bin Amr, Zaid dengan Amr. Hanya saja dari 3 orang ini hanya Muhammad yang thiqah, Zaid dengan Amr matruk. Maka ketika dikatakan tafarrada bihi Muhammad, yakni tafarrada bihi, ya, yakni thiqah dalam hal kethiqahan. Ya. Dia bersendirian dalam masalah kethiqahan, yakni cuma dia sendiri rawi thiqah yang meriwayatkan dari syekh tersebut. Memang ada Zaid dan Amr juga meriwayatkan, tapi dua-duanya matruk, masalan. Maka ini juga masuk dalam kategori fardun nisbi, yakni bin nisbah, ya, dari sudut pandang kethiqahan perawi. Ya. Jelas ya? Jadi kadang dikatakan tafarrada bihi fulan an fulan, kemudian setelah dicek ternyata ada yang meriwayatkan yang lain, namun cuman dia yang thiqah. Maka ini kita bisa arahkan bahwa yang dimaksud dengan tafarrud di sini adalah tafarrud nisbi. Tafarrud nisbi. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, ini selesai jenis hadis an-naw' as-sadis asyar. Tsumma qala rahimahullahu taala fi as-sabi asyar. Jenis hadis yang ke-17. Iya. Qala rahimahullahu taala fi ziyadat as-siqah. Ziyadah as-siqah. Ziyadat as-siqah ini pada dasarnya berbeda dengan tafarrud siqah. Walaupun mayoritas ulama menyamakan. Ya. Mayoritas ulama menyamakan antara tafarrud siqah dengan ziyadat as-siqah. Ya, namun sebenarnya kalau kita lihat surahnya ada perbedaannya. Kalau tafarrud siqah itu seorang thiqah bersendirian dengan satu hadis secara utuh. Satu hadis utuh. Cuman dia sendiri yang meriwayatkan. Tidak ada rawi lain yang meriwayatkan kecuali dia. Satu hadis utuh. Dinamakan tafarrud as-thiqah. Adapun ziyarat as-thiqah, tambahan seorang thiqah, ini memberikan kesan, ya, zahirnya menunjukkan apa? Bahwa matan itu banyak yang meriwayatkan. Selain dari si thiqah ini ada thiqah-thiqah yang lain yang meriwayatkannya. Cuman salah seorang di antara thiqah itu ada yang yazidu lafzon misalnya, menambahkan satu lafaz, menambahkan jumlah,
menambahkan tambahan dalam asal hadis di mana rawi-rawi thiqah lain tidak ada yang menambahkan tambahan tersebut. Ini dikatakan ziyadatu as-thiqah. Jelas ya? Jadi perbedaan antara ziyadatu thiqah dengan tafarrudu thiqah. Tafarrudu thiqah, kalau tafarrudu thiqah itu betul-betul tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dia. Hadis secara utuh, ya. Seutuhnya tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Hanya dia yang meriwayatkan matan tersebut. Itu dikatakan tafarrud as-thiqah. Sementara ziyadatus thiqah yang dimaksud dengannya adalah ada suatu hadis yang ada beberapa orang thiqah yang meriwayatkannya. Namun kemudian salah seorang dari thiqah tersebut ada yang menambahkan lafaz, menambahkan kalimah, menambahkan jumlah yang tidak ditambah oleh thiqat yang lain. Ini yang dimaksud dengan apa? Ziyadatus thiqah. Nah, tambahannya diterima atau tidak? Adapun masalah tafarrud thiqah sudah berlalu kemarin ya. Tafarrud thiqah sudah berlalu kemarin. Bahwa tafarrudnya seorang thiqah, kalau dia thiqah maka dia diterima. Tafarrud seorang thiqah makbulah. Jelas ya? Tafarrudnya seorang thiqah makbulah. Tafarrudnya ghairu thiqah itu mungkar, kan begitu? Tafarrudnya rawi yang dhaif itu mungkar. 6. Sebagaimana yang telah disebutkan. Adapun ziyaratus thiqah, apa hukumnya? Apakah ziyaratus thiqah ini dihukumi sama seperti tafarrud thiqah ataukah tidak? Ataukah berbeda hukumnya? Kata beliau, "Idza tafarrada ar-rawi bi ziyadatin fil hadithi am baqiyati ruwati an syaikhin lahum wa hadha alladhi yu'abbaru anhu bi ziyadati thiqah fa hal hiya maqbulatun am la?" Kata beliau, sebelum melanjutkan pembahasan, beliau memberikan tahdid dulu, memberikan pembatasan, mentahdid apa yang diinginkan, apa yang dimaksud dengan ziyaratus thiqah. Ya, yang mana yang tercakup dalam tasmiyah penamaan ziyaratus thiqah. Kata beliau, kalau seorang perawi menambahkan suatu tambahan dalam hadis, ambaqiyati ruwat, di mana perawi yang lain tidak ada yang menambahkannya. An syaikhil lahum, semuanya sama-sama meriwayatkan dari guru yang sama. Tapi salah seorang di antara mereka yang thiqah ada yang menambah dan yang lainnya tidak menambah. Wa hadzal ladzi yu'abbaru anhu bi ziyaratis thiqah. Inilah yang ditakbir oleh para ulama dengan istilah ziyaratus thiqah. Fa hal hiya maqbulatun am la? Nah, apakah tambahannya diterima atau tidak? Dan kembali butuh kita ingatkan bahwa kalimat thiqah pada kalimat kata thiqah pada kalimat ziyaratus thiqah ini yang dimaksud thiqah di sini bermakna makbul. Jelas ya? Bermakna makbul. Jangan sampai dipahami ziyaratus thiqah berarti tidak masuk ziyaratul hasan atau ziyaratus saduq. Enggak ya. Kalimat thiqah di sini luas maknanya, bermakna makbul. Jadi ziyaratus thiqah mencakup ziyaratul saduq atau ziyaratu hasanul hadis. Ziyaratu hasanil hadis. Nah, jadi as-thiqah di sini bermakna al-maqbul. Ketika ada sejumlah perawi yang makbul, thiqah ataupun hasan, misalnya 5 orang sama-sama meriwayatkan dari seorang guru, an syaikhin lahum. Kemudian dari 5 orang ini ada salah seorang di antara rawi yang makbul ini, yang thiqat ini, yang thiqah ini ada yang menambahkan satu kalimat, suatu lafaz yang tidak ditambahkan oleh 4 orang yang lain. Nah, apa hukum lafaz tambahan yang ditambah oleh satu orang ini, di mana 4 orang yang lain tidak menambahkannya? Apakah makbulah am la? Kata beliau rahimahullah, fihi khilafun masyhur. Ada khilaf yang masyhur dalam masalah ini. Iya. Jelas ya? Kata beliau rahimahullahu taala, fahakal khatibu an aktsaril fuqaha'i qabulaha wa raddaha aktsarul muhadditsin. Nah. Kata beliau, Al-Khatib Al-Baghdadi menghikayatkan pendapat dari kebanyakan fuqaha di mana mereka memandang diterima. Ya, ziyaratus thiqah itu makbulah. Wa raddaha aktsarul muhadditsin. Sementara kebanyakan muhaddisin menolak ziyaratus thiqah. Menolak ziyaratu as-thiqah. 6. Bismillah. Sudah ya? Jadi kata beliau rahimahullahu taala, Al-Khatib mengutip pendapat dari fuqaha, kebanyakan fuqaha bahwa mereka menerima ziyaratus thiqah. Sementara kebanyakan muhaddisin menolak apa? Ziyaratus thiqah.
Ya, menolak ziyaratus thiqah. Dan ziyaratus thiqah di sini, perhatikan ziyaratus thiqah di sini ini bisa terjadi pada matan dan bisa terjadi pada sanad. Ya, bisa terjadi pada matan dan bisa terjadi pada sanad. Nah, misalnya ziyaratus thiqah pada matan, ya, ziyaratus thiqah pada matan, misalnya hadis wulughul kalb. Nah, hadis jilatan anjing itu. Semua perawi, ya, dari muridnya Al-A'mash yang meriwayatkan dari Al-A'mash, semua lafadznya sama kecuali satu orang yang bernama Ali bin Mushir rahimahullahu taala. Beliau ada menambahkan tambahan kalimat falyuriqhu, hendaknya dia buang airnya. Ya. Maka kalimat tambahan falyuriqhu ini adalah tafarrud, dia Ali bin Mushir sendirian meriwayatkan kalimat ini falyuriqhu, ya, hendaknya dia buang airnya, di mana semua ashabul A'mash, murid-muridnya Al-A'mash, ya, kawan-kawannya Ali bin Mushir, tidak ada yang menambahkan tambahan ini. Tidak ada yang menambahkan tambahan ini. Karena itulah tambahan ini dikritik oleh Ad-Daraqutni rahimahullahu taala. Dianggap sebagai hadits yang syadz, dianggap sebagai lafaz yang syadzah, dikarenakan Ali bin Mushir bersendirian. Taib, ala kulli hal, jadi ziyaratus thiqah bisa terjadi pada matan, dan ziyaratus thiqah juga bisa terjadi pada sanad. Bisa terjadi pada sanad. Nah, misalnya ada 5 orang thiqah meriwayatkan dari masalan dari Qatadah. Ada 5 orang thiqah meriwayatkan dari Qatadah. Ingat, kalimat thiqah di sini mencakup saduq dan hasanul hadis. Misalnya ada 5 orang thiqah meriwayatkan dari Qatadah. Jelas ya? 4 orang dari 5 orang ini meriwayatkan dari Qatadah langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Misalnya 5 orang meriwayatkan dari Qatadah. Ya, 4 orang dari 5 orang ini meriwayatkan dari Qatadah langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Sementara 1 orang di antara 5 orang ini meriwayatkan dari Qatadah, dari Anas, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mausul. Maka di sini 1 orang perawi ini menambahkan Anas bin Malik antara Qatadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 orang ini menambahkan Anas bin Malik antara Qatadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara 4 orang yang lain sanadnya dia Qatadah langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Maka 1 orang ini tambahan Anas bin Malik dalam sanad ini dinamakan ziyadatu as-thiqah. Jelas sampai sini? Maka ini ziyadatu as-thiqah bisa terjadi pada sanad dan bisa terjadi pada al-matan. Intinya surahnya adalah ada sejumlah rawi yang makbul yang meriwayatkan dari guru yang sama, di mana ya sebagian di antara mereka ada yang menambah dan sebagian lain tidak menambah. Kalimat sebagian di sini untuk menunjukkan bahwa tidak mesti 1 lawan 4, bisa jadi 2 lawan 3. Ya, gitu ya. 2 lawan 3 misalnya. Nah, intinya ada sebagian yang menambah dan ada sebagian yang tidak menambah. Baik. Dikatakan di sini bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi ya mengutip pendapat al-fuqaha bahwa ziyaratus thiqah makbulah. Ya, dan ini juga sudah disinggung kemarin di akhir pembahasan Mu'dhal, ya, di halaman 171. Nah, di akhir pembahasan Mu'dhal bisa dilihat kembali di situ khilaf para ulama menyikapi ziyaratus thiqah. Pendapat yang disebutkan di sini dari kebanyakan fuqaha bahwa ziyaratus thiqah makbulah, ini juga merupakan pendapat Ibnu Shalah, ya, juga pendapat Ibnu Shalah, dan ini pendapat yang disahihkan, ya, dinyatakan sahih oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ya, pendapat yang disahihkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Bahkan di Ibnu Shalah, ya. Ibnu Shalah menghikayatkan pendapat ini dari Imam Al-Bukhari, ya, bahwa Imam Al-Bukhari mengatakan atau memilih pendapat bahwa ziyaratus thiqah makbulah. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian dikatakan wa aksarul muhaddisin wa raddaha aksarul muhaddisin. Namun kebanyakan muhaddisin menolaknya. Ya, menolak ziyaratus thiqah secara mutlak. Maka ini ada 2 pendapat.
Ada dua pendapat yang disyaratkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah berkenaan dengan ziyaratus thiqah. Pendapat yang pertama diterima secara mutlak, dan pendapat yang kedua ditolak secara mutlak. Nah, ditolak secara mutlak. Taib, summa qala rahimahullahu taala wa minan nas, ini pendapat yang ketiga, ini pendapat merinci. Jadi pendapat yang pertama menerima secara mutlak, dan ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua menolak secara mutlak. Ya, pendapat yang kedua menolak secara mutlak. Pendapat yang ketiga ada tafsil, rincian. Ada rincian. Rinciannya bagaimana? Ini macam-macam rinciannya di kalangan ulama. Jadi pendapat yang ketiga yang merinci ini, mereka di kalangan internal pendapat yang ketiga ini terjadi khilaf lagi. Bagaimana model rinciannya? Bagaimana bentuk rinciannya? Jelas ya? Disebutkan di sini di antara bentuk rincian, wa minan nasi man qala in ittahada majlisus sama'i lam tuqbal wa in ta'addada qubilat. Ini rincian pendapat yang ketiga ya, yang mentafsil. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan kalau majelisnya sama maka lam tuqbal, enggak diterima. Tapi kalau majelisnya berbeda maka ditolak. Misalnya seorang guru ya meriwayatkan dari dia 5 orang. Meriwayatkan dari dia 5 orang. 6. Satu menyelisihi 4 orang. Di mana diketahui bahwasanya satu ini mendengarkan hadis tersebut pada bersamaan dengan 4 orang yang tadi, dan tidak ada majelis ulangan, tidak berulang majelisnya, cuma 1 kali saja si guru membacakan hadis tersebut dan mereka berlima mendengar saat itu, nggak ada lagi majelis yang lain. Ini namanya ittihadul majelis, majelisnya 1. Nah, yang seperti ini katanya tidak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena ini berlima mendengarkan hadis tersebut 1 kali di waktu yang sama, kemudian terjadi perbedaan. Ya, maka kata mereka bahwa yang ahwat untuk berhati-hati dalam hadis Nabawi asalnya ditolak. Ya, ditolak. Jelas sampai sini ya. 6. Sementara kalau majelisnya berbeda, anggaplah 1 menyelisih 4, 1 orang menambah, 4 orang menambah. 4 orang tidak menambah, 1 orang menambah. Namun ternyata 1 orang yang menambah ini diketahui dia mendengarnya belakangan. 4 orang ini mendengarnya di awal-awal. 4 orang ini misalnya datang mengambil ilmu darinya tahun ini, dari gurunya tahun ini. Kemudian 1 orang yang terakhir yang menyelisihi ini, 1 orang yang menambah ini, dia baru datang tahun depannya mengambil hadis. Maka di sini ketahuan ya, berarti apa? Ta'addadul majlis. Majelisnya ada majelisnya berbilang. Waktu di mana 4 orang ini mendengarkan berbeda dengan 1 orang ini waktunya. Maka di sini kata beliau kalau ta'addadat majlis qubilat, diterima. Ini mimbab nasikh mansukh gitu ya. Yakni kalau yang menambah ini berbeda majelisnya, maka kita katakan bisa jadi si guru satu waktu lagi malas-malasan ya, lagi pengen meringkas hadis, di waktu yang lain dia melengkapi hadisnya, atau kadang di satu waktu mungkin dia lupa, di waktu yang lain dia ingat. Maka ketika berbilangnya majelis ya, ketika majelisnya berbilang, maka ziyadahnya diterima. Ya, wal walladzi ya'lam hujja ala man lam ya'lam. Gitu ya. Ini patokan sandarannya pendapat yang pertama juga, bahwa kenapa ziyaratus thiqah makbulah secara mutlak, karena yang menambah itu hujjah bagi yang tidak menambah, yang mengetahui itu hujjah bagi yang tidak mengetahui. Taib. Kemudian wa minhum man qala, ini rincian berikutnya. Tuqbalu ziyadatu idza kanat min ghairi rawi bi khilafi ma idza nashita farawaha taratan wa asqataha ukhra. Katanya diterima tuqbalu ziyada idza kanat min ghairi rawi. Diterima tambahannya ya, kalau bukan berasal dari rawi itu sendiri. Berbeda bi khilafi ma idza nasyita. Ya, berbeda halnya kalau dia kalau lagi semangat, farawaha taratan, dia riwayatkan lengkap, wa asqataha ukhra, dan kadang digugurkan. Maksudnya di sini wallahu a'lam bissawab, bahwa perbedaan ada yang menambah dengan ada yang tidak menambah ini berasal dari si guru itu sendiri. Nah, bahwa gurunya
kadang semangat dia sebutkan hadisnya secara lengkap, kadang tidak semangat ya mengimla, maka disebutkan atau kadang diringkas hadisnya, atau ada lafaz yang tidak disebutkan. Nah, maka yang seperti ini diterima. Yang seperti ini diterima. Nah, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala menjelaskan pendapat ini, anna hadzal qail yara qabula ziyarat ats-thiqa min ghairi rawi wa amma min nafsi rawi fala yaqbaluha wa huwa qaulun ghairu jayyid. Ya, pendapat ketiga ini memandang, atau pendapat ini memandang menerima ziyarat ats-thiqa kalau berasal dari satu orang. Maksudnya ziyarat ats-thiqa kalau berasal dari satu min ghairi rawi, dari perawi yang berbeda. Jadi perawi yang berbeda. Adapun kalau dari perawi yang sama, maka dia tidak menerimanya. Pendapat ini tidak menerimanya, wa huwa qaulun ghairu jayyid, dan ini pendapat yang kurang tepat, kurang bagus. Baik. Rincian berikutnya, wa minhum man qala in kanat mukhalifatan fil hukmi lima rawahu al-baquna lam tuqbal wa illa qubilat. Kama law tafarrada bil hadithi kullih fa innahu yuqbalu tafarruduhu bihi idza kana thiqatan dhabitan aw hafidhan. Ya. Wa qad hakal khatibu ala dhalikal ijma'. Kata beliau pendapat yang berikutnya, tafsil berikutnya, kalau lafaz tambahan ini bertentangan dengan lafaz yang tidak menambah. Ya, kalau perawi yang menambah ini, lafaz tambahannya ini mukhalifah, bertentangan dengan ma rawahul baqun, riwayat siqah yang lain yang tidak menambah, maka lam tuqbal, maka enggak diterima tambahannya. Kalau mukhalifah, munafiyah, bertentangan dengan yang tidak menambah. Wa illa, tapi kalau tidak bertentangan, qabilat, diterima. Ya, kalau tidak bertentangan maka diterima tambahannya. Sebagaimana kalau dia tafarrud dengan sebuah hadis secara utuh, ini ya, disamakan dengan tafarrud thiqah, maka diterima tafarrud thiqah kalau dia dhabit lagi hafid. Al-Khatib Al-Baghdadi bahkan mengutip ijma' akan pendapat ini. Taib. Jadi mereka mengatakan misalnya hadis yang kita sebutkan tadi, ketika jilatan anjing dikatakan najis dan airnya ternajisi, maka konsekuensinya airnya harus dibuang. Maka tambahan Ali bin Musir sendirian fal yuriqhu, kata mereka ini diterima. Walaupun dia sendirian meriwayatkan min baini ashabil Amash, dari semua ashabul Amash tidak ada yang menambahkan kalimat fal yuriqhu, hanya Ali bin Musir. Tapi kalimat fal yuriqhu ini tidak bertentangan dengan asal hadis jilatan anjing itu. Ya, ini najis, kalau najis ya artinya airnya dibuang. Kan begitu. Jadi tidak bertentangan. Karena itulah para ulama menerima tambahan tersebut, fal yuriqhu. Kenapa? Karena maknanya tidak bertentangan dengan hadis. Jelas ya? Tapi kalau dia bertentangan, maka ini katanya ditolak. Kalau ini bertentangan, ya maka ditolak. Jelas ya? Taib. Wa qad massala Syekh Abu Amr, ini tambahan, ini pendapat-pendapat yang mentafsil ya. Ini ada berapa rincian di sini? 1 2 3. Ya, ada 3 rincian pendapat yang merinci. Dan ada pendapat yang keempat yang merinci. Ini sudah disebutkan kemarin di akhir pembahasan Mu'dhal, ya. 6. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwa yang rajih adalah al-aksar wal ahfadh. Ya. Bahwa ziyaratus thiqah, ya, ketika ada seorang thiqah menyelisih thiqah yang lain dalam hal menambah atau tidak menambah, maka ditarjih siapa yang paling banyak dan siapa yang paling hafal. Ya, mereka tidak mengitlakkan bahwa ziyaratus thiqah maqbulah dan juga tidak mengitlakkan ziyaratus thiqah mardudah. Mereka mengatakan bihasabil qara'in. Ketika terjadi khilaf antara thiqat, sebagian menambah, sebagian tidak, maka ditimbang yang antara yang menambah dengan yang tidak menambah. Kalau ternyata yang menambah lebih rajih dari sisi adat maupun dari sisi dhabat, maka berarti ziyadahnya maqbulah. Tapi kalau yang tidak menambah lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang menambah, atau lebih dhabit, lebih abad, lebih mutqin hafalannya dibandingkan yang menambah, maka berarti ziyaratus thiqahnya mardudah. Ya, jadi mereka tidak mengitlakkan makbul atau mardudah, melainkan ditarjih dari sudut pandang kasratul al-adat, ya,
aksarul adadan, yang mana yang paling banyak jumlahnya, dan yang mana yang ahfad, yang paling hafal. Taib. Ini 4 rincian berkenaan dengan pendapat yang ketiga, yakni yang merinci. Jadi sekali lagi, secara umum ada 3 pandangan di kalangan ulama dalam masalah ziyaratus thiqah. Yang pertama adalah qabuluha mutlaqan. Ya, dan ini merupakan pendapat jumhur usulin wal fuqaha, merupakan pendapat Ibnu Salah yang disahihkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, bahkan Ibnu Salah menghikayatkan ini dari Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang menolak secara mutlak, dan ini juga pendapat dari kata Ibnu Katsir, kebanyakan muhaddisin menolak ziyaratus thiqah secara mutlak. Dan pendapat yang ketiga mentafsil. Mentafsil di sini ada 4 tafsil atau 3 tafsil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di pembahasan ini, dan 1 tafsil beliau bawakan di akhir pembahasan mu'dhal. Di akhir pembahasan mu'dhal di An-Naw' al-Hadi Asyar, di jenis hadis yang ke-11. Jelas ya? Taib. Kemudian beliau membawakan contoh. Kata beliau, qad matsala Syekh Abu Amr ziyarat al-thiqah bi hadits Malik an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala kulli hurrin aw 'abd dzakarin aw untha minal muslimin. Fa qawluhu minal muslimin min ziyadati Malik an-Nafi'. Wa qad za'ama at-Tirmidzi wa anna Malikan tafarrada biha wa sakata Abu Amr an dzalik. Taib. Contohnya dibawakan oleh Ibnu Salah adalah lafaz tambahan minal muslimin dari Imam Malik. Imam Malik dari Anas dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang merdeka dan budak, laki-laki maupun perempuan, minal muslimin. Ada tambahan minal muslimin. Nah, kalimat minal muslimin ini tentunya memberikan faedah tambahan yang tidak ditunjukkan oleh asal hadis. Seandainya tidak ada kalimat minal muslimin, maka kita katakan zakat fitrah wajib kepada orang kafir. Orang kafir pun wajib dipungut zakat fitrah. Tapi ada tambahan minal muslimin menunjukkan bahwa zakat fitrah hanya dari kaum muslimin. Maka ini tambahan memberikan dampak hukum yang signifikan, ya, terhadap hukum zakat fitrah, yaitu kalimat minal muslimin. Maka kata beliau, ya, ini dijadikan contoh oleh Ibnu Salah, di mana dikatakan Imam Malik tafarrud, ya, bersendirian menambahkan kalimat minal muslimin, ya, dari Nafi. Dan ini juga yang disangkakan oleh At-Tirmidzi. Wa qad za'ama At-Tirmidzi anna Malikan tafarrada bihi. At-Tirmidzi, ya, mengira bahwasanya Imam Malik bersendirian meriwayatkannya. Baik. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah dalam Al-Ba'is disebutkan, dzakarahu At-Tirmidzi fil ilal fi akhir al-jami' faqala wa rubba haditsin innama yustaghrabu li ziyadatin takunu fil hadithi wa innama yasihhu idza kanat az-ziyadatu mimman yu'tamadu ala hifdhihi. Kata Tirmidzi rahimahullah, terkadang ada suatu hadis dianggap asing, ya, dianggap aneh, ya, karena adanya tambahan dalam hadis tersebut. Dan tambahan tersebut innama yasih, hanya bisa disahihkan kalau tambahan tersebut ditambahkan oleh seorang rawi yang yu'tamadu ala hifdhihi, yang dijadikan sandaran hafalannya, yakni yang mutkin hafalannya. Kemudian Imam Tirmidzi membawakan contoh di sini, misalu ma rawa Malik bin Anas fa dzakara al-hadits tsumma qala, kemudian At-Tirmidzi berkata wa zada Malikun fil hadzal hadits minal muslimin. Imam Malik menambahkan kalimat minal muslimin dari hadis ini, di mana kata Tirmidzi semua ashabnya Nafi tidak ada yang menambahkan minal muslimin. Siapa ashabnya Nafi? Kata beliau, wa rawa Ayyub wa Ubaidullah bin Umar wa ghairu wahid min al-a'immati hadzal haditha an-Nafi' an Ibnu Umar wa lam yadhkuru fihi minal muslimin. Jelas ya? Ayyub, Ubaidullah bin Umar, Al-Umari, dan selainnya dari para a'immah, dari murid-muridnya, ashabnya Nafi', semuanya meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan tidak ada yang menambahkan kalimat minal muslimin. Kata Imam Tirmidzi, hanya Imam Malik yang menambahkan kalimat ini. Ya, maka ini dijadikan contoh oleh Ibnu Salah sebagai ziyaratus thiqah, yakni tambahan minal muslimin. Wa qad rawa ba'dhum an-Nafi' misla riwayati Malik mimman la yu'tamadu ala hifdhihi. Memang betul ada yang selain Imam Malik yang meriwayatkan dari Nafi' dengan tambahan ini, tapi hafalannya tidak bisa dijadikan sandaran. 6. Dzakarahu al-Iraqi fi syarhi al-Muqaddimah mudafi'an 'an at-Tirmidzi annahu lam yadhkur at-tafarrud mutlaqan an Malik
wa innama qayyadahu bi tafarrudil hafidh kamalikin wa ila akhir ma atal. Jadi di sini Ibnu Katsir mengatakan At-Tirmidzi keliru. Beliau memandang bahwasanya Malik bersendirian meriwayatkan dari Nafi'. Ya. Padahal Imam At-Tirmidzi tidak mengatakan bersendirian, beliau sudah mengisyaratkan wa qad rawa ba'dhum an Nafi' misla riwayat Malik. Ada juga selain Malik yang meriwayatkan dari Nafi' dan lafadznya mirip seperti Malik, tapi la yu'tamadu ala hifdhihi, tidak dijadikan sandaran hafalannya. Jadi Al-Iraqi kemudian membela Imam At-Tirmidzi dengan mengatakan bahwasanya At-Tirmidzi tidak pernah mengklaim bahwa Imam Malik tafarrud secara mutlak. Namun yang beliau katakan adalah tafarrud al-hafiz, yakni beliau adalah satu-satunya sikoh yang meriwayatkan tambahan ini. Tambahan minal muslimin. Memang ada yang meriwayatkan yang lain seperti Imam Malik, tambahan minal muslimin, tapi la yu'tamadu ala hifdhihi. Ya, jadi ini kalimat selengkapnya dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ala kulli hal, memang Imam At-Tirmidzi rahimahullah memandang bahwasanya Imam Malik tafarrud sendirian meriwayatkan ini. Yani ada memang yang lain selain Malik menambah ke minal muslimin, tapi levelnya tidak seperti Imam Malik. La yu'tamadu hifdzuhu. Karena itulah ya, Ibnu Salah menjadikan ini sebagai contoh. Wasakata Abu Amr ala dzalik. Ya. Jelas ya? Kenyataannya walam metafarrad biha Malik. Kenyataannya Imam Malik tidak sendirian menambahkan minal muslimin ini. Faqad rawaha Muslimun min tariqi Ad-Dhahhak bin Utsman an-Nafi' kama rawaha Malik. Ya, kenyataannya ada mutabi bagi Imam Malik, yaitu Ad-Dhahhak bin Utsman dari Nafi' juga menambahkan minal muslimin. Dan ini dalam riwayat Muslim. Wa qad rawaha Al-Bukhari wa Abu Dawud an-Nasa'i min tariqi Umar ibn Nafi' an abihi ka Malik. Demikian pula putranya Nafi', yakni Umar ibnu Nafi' meriwayatkan dari ayahnya juga dengan tambahan minal muslimin. Ya, jadi Imam Malik rahimahullah tidak tafarrud. Ya, ala kulli hal, ini tidak bertentangan dengan ucapan Imam At-Tirmidzi karena memang derajatnya Ad-Dhahhak bin Utsman dan Umar bin Nafi' ini tidak sekuat hafalannya dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Walaupun ya apa yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa Imam Malik tafarrud, yakni tafarrud dia sendirian yang thiqah, yang mutqin hafalannya, yang menambahkan tambahan minal muslimin. Wa illa ada dua orang yang lain, Ad-Dhahhak bin Utsman dan Umar bin Nafi' yang juga menambahkannya. Sehingga kalimat minal muslimin ini tidak bisa dikatakan gharaibnya Malik, tafarrudnya Malik. Cuman percontohan untuk Ibnu Salah ini tetap bisa dibenarkan, yakni tambahan minal muslimin. Jelas ya? Kenapa? Karena kita berasumsi bahwasanya setidaknya ada berapa orang yang meriwayatkan dari Nafi'. Ada Imam Malik, ada Ad-Dhahhak bin Utsman, ada Umar bin Nafi', ada Ubaidullah bin Umar al-Umari, dan juga tadi siapa? Ayyub bin Abi Tamim as-Sikhtiyani. Jadi ada sejumlah perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Nafi', sebagian menambah kalimat minal muslimin dan kebanyakan yang tidak menambah. Kebanyakan ashabnya Nafi' seperti Ayyub, Ubaidullah bin Umar, rawi-rawi yang levelnya thiqah itu tidak ada yang menambah. Sementara yang menambah 3 orang, Malik dan 2 orang yang lain, yakni Ad-Dhahhak ibn Ad-Dhahhak ibn Utsman dan Umar bin Nafi'. Cuman 2 orang ini yang mutabah kepada Imam Malik, ini kurang kuat hafalannya, tidak seperti Imam Malik. Baik, ala kulli hal, percontohan oleh Ibnu Salah dengan hadis ini tetap bisa dibenarkan bahwa ini masuk dalam kategori ziyadatus thiqah. Wallahu taala alam bissawab. Sekira cukup, naktafi bihadzal qadar. Masih ada contoh yang kedua yang akan kita jelaskan insyaallah taala berkenaan dengan ziyadatus thiqah ini. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.